Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Saya dari kelas TIB dengan NIM 523300. Nah, di sini saya akan mempresentasikan review jurnal. Itu di mana jurnal yang saya review itu adalah implementasi Unified Power Flow Controller UFC atau UFC untuk meningkatkan kestabilan tegangan dan minimalkan rugi-rugi sistem pada subsistem imbang 150 kP atau kilovolt. Bab ini juga menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian implementasi Unified Power Flow Controller atau UFP-FC pada subsistem ngimbang 150 kP atau kilowatt. Teori-teori yang disajikan mencakup konsep rugi-rugi sistem, tenaga listrik, kestabilan tegangan, sistem transmisi, aliran daya, perangkat PAX beserta UPFC secara khusus, serta penjelasan mengenai perangkat lunak PSCD EMTDC yang digunakan dalam simulasi. Nah, yang pertama itu ada rugi-rugi sistem tenaga listrik, yang dimana sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu pembangkit, saluran transmisi, saluran distribusi, dan beban. Dalam proses penyaluran energi listrik dari pembangkit ke konsumen selalu terjadi rugi-rugi energi yang tidak dapat dihindari. Nah, rugi-rugi ini muncul akibat berbagai faktor yang saling berkaitan seperti kondisi peralatan panjang, saluran, serta pengaruh eksternal lainnya. Nah, keberadaan rugi-rugi ini dapat menurunkan efisiensi sistem tenaga listrik sehingga perlu dilakukan pengendalian dan perencanaan yang baik. Tidak memenuhi standar atau sudah menurun kualitasnya. Nah, untuk faktor jarak yang menyebabkan bertambahnya tahanan saluran serta faktor manusia seperti kesalahan instalasi dan pemeliharaan. Nah, selain itu, faktor alam seperti cuaca ekstrim dan petir juga dapat meningkatkan kerugian sistem. Selanjutnya itu ada rugi-rugi saluran. Nah, rugi-rugi saluran ini terjadi ketika daya listrik disalurkan dari gardu induk atau transformator distribusi kepada pemakai. Yang dimana itu hal ini juga disebabkan karena saluran distribusi memiliki tahanan induktansi dan kapasitas. Saluran distribusi primer maupun sekunder berjarak pendek sehingga kapasitas dapat diabaikan dengan membuat rangkaian ekivalen dari keseluruhan dari saluran distribusi. Terdapat beberapa jenis rugi saluran yang perlu dipahami, yaitu adalah yang pertama itu ada kerugian akibat pelembekan logam. Kerugian akibat pelembekan logam ini berpengaruhi sedikit pada semua suhu dan merupakan fungsi waktu bersamaan dengan penurunan batas tegangan. Nah, selanjutnya ada B, kerugian akibat panas. Jika suatu penghantar dialiri arus listrik secara terus-menerus, maka akan menimbulkan panas. Nah, panas ini timbul akibat energi listrik yang mengalir pada penghantar tersebut. Semakin lama arus tersebut mengalir, maka akan semakin panas penghantar dan semakin banyak energi listrik yang hilang karena energi tersebut berubah menjadi panas. Selanjutnya itu ada C, kerugian akibat jarak. Nah, semakin jauh atau semakin panjang penghantar, maka akan semakin banyak tegangan listrik yang hilang karena penghantar itu sendiri memiliki hambatan atau tahanan. Nilai hambatan penghantar yang semakin besar akibat jarak yang jauh akan mengurangi tegangan yang mengalir pada penghantar tersebut. Selanjutnya itu ada rugi-rugi daya. Nah, rugi daya ini merupakan daya yang hilang dalam proses penyaluran daya listrik yang disebabkan oleh profil tegangan yang buruk, frekuensi tegangan yang tidak stabil, serta distorsi harmonik yang berlebihan. Nah, fenomena ini dapat menyebabkan pemadaman bergilir atau menghindari sistem mengalami pemadaman total atau total di blackout. Rugi daya pada jaringan tiga fasa yaitu dapat dihitung berdasarkan persamaan berikut. Yang di mana plus 3 kali I perangkat 2 dikali R dikali L sama dengan P loss sama dengan P kali R kali L per V akar
angkat 2, Pi pangkat 2 dikali cos 2 V. Dengan I sama dengan Pi per akar 3 dikali V cos V. Yang dimana sehingga persamaan rugi-rugi dari tiga fase dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi, nah, V loss sama dengan 3 kali I pangkat 2 dikali R dikali L. V loss sama dengan 3 kali pangkat 2 dikali R dikali L per akar 3. Akar 3 pangkat 2 dikali V pangkat 2 dikali cos V pangkat 2. V loss sama dengan 3 kali V pangkat 2 dikali R dikali L per 3 3 kali V pangkat 2 dikali cos V pangkat 2. V loss sama dengan V pangkat 2 dikali R dikali L per V pangkat 2 dikali cos 2V. Nah, di sini ada keterangannya yaitu di mana V loss sama dengan rugi daya-daya. V loss adalah rugi daya atau watt. V sama dengan daya yang disalurkan atau watt. V itu V itu tegangan kerja sistem atau volt itu arus yang disalurkan. R itu adalah tahanan saluran atau ohm atau meter. L itu panjang saluran. Cos V itu faktor daya. Nah, yang dimana itu ada jatuh tegangan drop. Jatuh tegangan drop ini adalah selisih antara tegangan kirim dan tegangan terima pada suatu saluran transmisi. Fenomena ini terjadi akibat adanya impedansi pada penghantar yang menyebabkan sebagian energi listrik hilang selama proses penyaluran. Delta V sama dengan I R cos V dikali X sin V. Delta V sama dengan I R kali cos V dikali X per sin V. Delta V sama dengan I R cos V ditambah X sin V. Yang dimana itu besarnya jatuh tegangan dipengaruhi oleh arus beban panjang saluran serta nilai resistansi dan reaktansi penghantar. Jika jatuh tegangan terlalu besar, maka tegangan yang diterima konsumen akan berada di bawah standar yang ditetapkan sehingga dapat mengganggu kinerja peralatan listrik. Selanjutnya itu ada flexible alternating PAX atau Flexible Alternating Current Transmission System. Nah, PAX merupakan teknologi berbasis elektronika daya yang digunakan untuk mengontrol parameter sistem tenaga listrik seperti tegangan, impedansi, dan aliran daya. Pengguna FAT bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan fleksibilitas sistem transmisi tanpa harus membangun jaringan baru. Perangkat PAX mampu merespon perubahan kondisi sistem dengan cepat sehingga sangat efektif dalam meningkatkan kestabilan sistem serta mengurangi rugi-rugi daya. Teknologi ini menjadi solusi modern dalam pengolahan sistem tenaga listrik. Nah, di sini bisa kita lihat gambarnya itu gambar diagram PAX-nya. Nah, gambar di sebelah ini merupakan susunan berbagai macam peralatan dari PAX. Itu peralatan PAX Depix sendiri sudah banyak digunakan pada sistem tenaga modern untuk menangani masalah penyaluran daya. Karena itu ada Unified Power Flow Controller atau UPFC. Unified Power Flow atau Controller ini adalah merupakan salah satu peringkat PAX yang paling canggih dan kompleks. UVFC ini, nah ini, UF, UVFC ini mampu mengontrol aliran daya aktif dan reaktif secara simultan dalam sistem transmisi tenaga listrik. Perangkat ini terdiri dari dua komputer utama, yaitu Series Komputer atau SSC dan Sun Komputer atau Statcom, yang dihubungkan melalui DC-link dengan kombinasi tersebut. UVFC ini dapat mengatur tegangan, mengontrol aliran daya, serta meningkatkan kestabilan sistem secara menyeluruh. Ini adalah gambar Power Flow Controller. Itu juga dapat digunakan untuk mendukung perbaikan stabilitas, tensian, dan redaman, redaman dari sistem tenaga osilasi frekuensi rendah. UFC dapat digunakan untuk mendukung tegangan, perbaikan,
stabilitas transien dan redaman dari sistem tenaga osilasi frekuensi rendah. Karena fitur yang menarik dalam pemodelan WFC ini sendiri merupakan bagian dari peralatan PAX DFX terkini yang diimplementasikan dalam sistem tenaga sehingga yang membedakan UVFC ini dengan peralatan PAX yang lainnya. Di mana UVFC ini adalah gabungan dari peralatan statistik Synchronous Converter atau STATCOM dan peralatan statik Synchronous Series Converter atau SSC. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerja UVFC yang dimana itu UVFC ini bekerja dengan cara menginjeksikan tegangan ke dalam transmisi melalui komputer seri serta mengontrol tegangan pada bus melalui konverter Sun. Kedua konverter tersebut saling terhubung melalui DC link yang memungkinkan pertukaran daya secara fleksibel. Dengan mekanisme tersebut, UPFC ini mampu mengontrol peralatan penting dalam sistem tenaga listrik seperti tegangan, daya reaktif secara bersamaan. Hal ini menjadikan UPFC sebagai solusi yang sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi dan kestabilan sistem tenaga listrik modern. Nah, selanjutnya itu ada metodologi. Nah, metodologi penelitian ini yang digunakan adalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode simulasi menggunakan perangkat lunak pasca simulasi dilakukan untuk menganalisis kondisi sistem sebelum dan sesudah pemasangan UVFC pada subsistem mengimbang 150 kP. Data yang digunakan merupakan data nyata yang diperoleh dari sistem tenaga listrik sehingga hasil simulasi dapat mempresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap pengaruh UVFC terhadap sistem. Selanjutnya itu ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan UVFC ini mampu meningkatkan profil tegangan secara signifikan pada bus-bus yang sebelumnya mengalami penurunan tegangan. Hal ini menunjukkan bahwa UVFC ini efektif dalam memperbaiki kualitas tegangan dalam sistem. Selain itu, terjadi penurunan rugi daya aktif yang cukup signifikan setelah pemasangan UVFC. Penurunan ini menunjukkan peningkatan efisiensi sistem tenaga listrik dalam proses penyaluran energi listrik. Dan itu ada analisis. Nah, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa OVFC ini memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan kestabilan tegangan sistem tenaga listrik. Hal ini sesuai dengan teori bahwa UVFC mampu mengontrol daya aktif dan daya reaktif secara simultan. Namun, terdapat fenomena peningkatan rugi-rugi daya reaktif yang belum dianalisis secara mendalam. Penelitian ini tersebut, hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Selanjutnya itu ada kelebihan penelitian. Nah, kelebihan penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, salah satunya adalah penggunaan data nyata yang membuat hasil penelitian lebih relevan dengan kondisi di lapangan. Hal ini merupakan nilai tambah dari segi keakuratan dan aplikasi praktis. Selain itu juga, metode penelitian ini yang digunakan cukup sistematis dan didukung oleh perangkat lunak simulasi yang kredibel. Penyajian hasil juga dilakukan secara terstruktur sehingga mudah dipahami. Nah, di sini ada kesimpulannya. Skripsi ini mengenai implementasi Unified for Flow Controller atau UVFC pada subsistem mengimbang 150 kP membuktikan bahwa perangkat PAX ini efektif dalam meningkatkan profil tegangan sistem transmisi. Tegangan pada bus yang sebelumnya berada di bawah batas minimum berhasil dikembalikan ke kisaran 0 sehingga memenuhi standar operasi yang ditetapkan. Nah, selain itu juga penelitian ini menunjukkan adanya penurunan rugi-rugi daya aktif yang sangat signifikan dari 2000, 2000 2002 megawatt menjadi 0,551 megawatt
atau sekitar 70,5%. Hasil ini menegaskan bahwa UVFC merupakan solusi yang efektif dalam menimbulkan rugi-rugi teknis dan meningkatkan efisiensi sistem tenaga listrik. Secara keseluruhan, penelitian ini didukung oleh penggunaan data lapangan di PT PLN Persero serta simulasi menggunakan pasca MTDC sehingga hasilnya cukup representatif terhadap kondisi nyata. Namun, masih diperlukan pengembangan lebih lanjut terutama pada aspek validasi model dan analisis tambahan agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Nah, sekian dari presentasi review jurnal skripsi saya. Skripsi orang yang saya sudah review. Apabila ada salah kata dan penyampaian dalam video ini, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.